Oke, untuk hari ini kita coba sharing terkait trading. Untuk topik saat ini saya mau coba jelaskan terkait cara menentukan tren secara mekanikal. Biasanya saat ini saya pakai dua cara untuk menentukan tren, yaitu memakai exponential moving average. Biasanya saya pakai EMA 20, 50, 100, dan 200. Sedangkan 20, 50, 100, dan 200. Yang kedua itu yang paling sering saya gunakan saat ini saya gunakan lah untuk trading saya, itu menggunakan market structure. Nah, pada prinsipnya mungkin teman-teman di sini juga ada yang membagi tren itu menjadi tiga, yaitu ada uptrend, downtrend, dan mungkin ada yang bilang sideways atau ranging. Tapi menurut saya pribadi mengatakan kalau ya hanya mengkelompokkan jadi dua. Kalau dia nggak uptrend ya downtrend, selesai. Dan itu yang saya pegang saat ini. Kalaupun dia ada sideways ya saya anggap itu hanya koreksi aja. Koreksi untuk dia mungkin saat koreksi untuk downtrend atau koreksi pada saat uptrend. Jadi konsep dasarnya itu yang saya pegang saat ini. Kemudian yang saya pakai nanti kita akan fokus bahas di market structure. Fokus di topik ini aja, yang satu, market structure. Nah, penentuan di market structure. Oke, market structure. Nah, di sini aku ada pakai beberapa, sebenarnya simple. Saya coba untuk buat strukturnya itu mekanikal mungkin. Jadi di sini saya pakai 75% daily ATR untuk menentukan swing high dan low. Udah sebatas itu aja. 75%. Kenapa nggak 25? Kenapa 50? Kenapa nggak 100? Nggak tahu kenapa ya. Saya nyaman aja di 75%. Nyaman aja di 75%. Mungkin ada juga yang bisa menggunakan pakai Fibo retracement. Bisa dia retracementnya untuk koreksinya 30, Fibo 30 atau Fibo 50, 38,2 atau 75 atau 100, terserah. Itu bebas. Tapi untuk saat ini saya hanya fokus di 75%, dan ini tujuannya biar semakin mekanikal aja. Jadi yang kita tahu selama ini untuk bentuk dari market itu pada umumnya kan seperti ini nih. Uptrend. Ini untuk uptrend nih. Koreksi high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, sampai dia di break, kemudian dia membentuk downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low. Pada umumnya kita kan melihat market itu seperti ini, dan itu kelihatan simple. Tapi di market itu nggak semulus ini, karena di market itu biasanya pada umumnya yang saya perhatikan pada saat market itu membentuk downtrend, bisa jadi dia akan seperti ini dulu, baru dia break. Untuk downtrend sah-sah aja, dan kadang kita bisa juga tertipu dengan ini, oh kondisinya lagi sideways segala macam. Ini mungkin kita anggap sideways, ini kita anggap sideways. Tapi buat saya pribadi ini hanya koreksi untuk downtrend. Jadi saya hanya define dua arah market. Kalau dia nggak downtrend, ya udah uptrend, selesai. Hanya sebatas itu. Nah,
untuk penentuannya, untuk penggunaan untuk market structure ini, biasanya saya pakai 75% DLTR. Nah, dari mana? Kebetulan saat ini saya pakai yang basic, yang free untuk TradingView, jadi ini bisa dibilang gratis lah, indikator gratis. Kita tinggal pakai ambil dari indikator DLTR. Kemudian yang di sininya kita ganti langsung inputnya 75. Oke. Jadi kita punya nih, setiap kita arahkan ke sini, dia ada DLTR-nya 75, ini 72. Jadi saya bulatkan. Di sini pas saat titik ini ada 68, berarti saya bulatkan jadi 69. Jadi biar angkanya bulat aja. Jadi konsepnya untuk penentuannya itu, pada saat market downtrend, di sini saya tarik nih. Pada saat dia sudah mulai downtrend, ini akan saya tarik pakai, seandainya di sini, ini kita anggap mungkin pada saat kita ukur di sini candle ini dia ada 75 pips untuk DLTR-nya, maka saya akan tarik retracement-nya sampai, kalau dia sudah melebihi 75 berarti ini saya anggap valid untuk low. Ini akan saya buat menjadi low. Pada saat market turun, maka saat ini juga market saya katakan pada saat dia low sebelumnya itu di break, maka ini saya anggap dia marketnya sedang downtrend. Maka ini saya sebut biasanya saat sudah di break, ini adalah break of structure. Dia strukturnya itu break. Jadi low yang sebelumnya ini sudah di break. Ini jadi low. Nah, sedangkan untuk di sini ini saya anggap ini menjadi lower high yang baru. Saya ganti high aja biar lebih gampang. Kemudian bisa jadi market lanjut terus. Pada saat di sini dia retracement. Pada saat di sini mungkin pipsnya sudah 80, saya tarik lagi, saya ukur, ternyata sudah melebihi 80, berarti ini saya anggap valid menjadi low yang baru. Sampai mungkin market nggak langsung turun, tapi dia mungkin membentuk koreksi dulu sesuai dengan kondisi market, akhirnya dia break. Maka ini akan jadi break structure yang baru. Kemudian titik tertinggi dari koreksi akan menjadi high yang baru. Dan ini perlu saya jelaskan, di sini saya pakai konsepnya break-nya. Break itu bisa break bodinya atau shadow atau ekornya lah, itu bisa. Tapi saya saat ini fokus untuk memilih body. Terserah, nanti teman-teman cek sendiri apa itu mau pakai shadownya, nggak masalah, atau hanya sebatas body boleh, shadow boleh, tergantung data teman-teman nanti gimana nyamannya. Nah, kemudian pada saat market koreksi ternyata dia menembus, nah berarti di sini saya tidak menggunakan istilah yang aneh-aneh, dia break yang baru, dan ini saya nyatakan sebagai low, dan pertukaran dari downtrend menjadi uptrend terjadi pada segmen berikut. Jadi kemudian dia koreksi lagi, mungkin pada saat di sini pipsnya itu DLTR-nya sudah 100 pips, maka kita tarik 100 pips. Ternyata sudah melebihin, bisa kita lihat di situ ada 3064, sekitar 301,5 pips, berarti sudah melewati DLTR, maka ini akan saya anggap menjadi high yang baru. Hingga akhirnya di break lagi, maka ini valid
di break structure-nya, dan ini menjadi low yang baru. Begitulah saya menentukan kondisi dia sedang downtrend dan uptrend. Maka untuk memperjelas itu, kita coba lihat ke kondisi chart. Ini kita kecilin dulu. Nah, ini dia. Intinya semakin kita track ke belakang untuk menarik titik high pertama, itu kondisi market structure-nya akan lebih valid, akan lebih bagus. Mungkin kita akan menarik saya fokusnya saat ini di H4, fokusnya di H4 untuk trading. Jadi saya menentukan market structure-nya itu di H4, dan mungkin nanti entry-nya bisa melihat areanya di H3, H2, H1. Jadi ini bisa nanti kita track ke belakang, makin jauh waktunya makin bagus. Jadi kita di sini hanya fokus dulu untuk mulai Agustus 2023. Jadi kita define dulu, kita tentukan dulu. Ini menjadi dasar kita untuk menentukan high yang paling tinggi. Nah, kita lihat lanjut. Kita lihat di sini, ini low. Nah, kita tandain dulu. Kita tandain dulu sebagai low pertama. Kemudian kita lihat di sini, pada saat kita arahkan ke sini, ternyata daily ATR yang di sudut kiri itu menunjukkan angka 80, sekitar 89, berarti 90. Maka kita tarik, dia sudah 131, berarti sudah melebihi dari daily ATR. Maka ini valid kita anggap sebagai low. Nah, oke. Maka setelah dia break, harusnya kan demikian nih. Nah, oke. Dia break, maka ini akan kita ganti menjadi break of structure, sedangkan ini valid menjadi high yang baru. Nah, buat yang aliran di shadow, mungkin ini sudah break harusnya, tapi karena saya fokus di body, maka ini saya anggap belum break untuk kondisi uptrend, maka ini masih tetap saya anggap downtrend. Maka ini akan valid, akan kita cek untuk low berikutnya, apakah ini valid untuk menjadi low berikutnya. Maka kita lihat di sini daily ATR-nya itu 85, berarti sekitar 86, maka ini kita tarik. Ini dia sudah melebihi sekitar 213, berarti ini valid menjadi low. Dan di break, dan ini berubah menjadi break structure, dan ini valid menjadi titik tertinggi, menjadi high yang baru. Dan ini kita rapikan, nah, maka bentuk berikutnya akan seperti ini. Nah, buat yang aliran shadow ini harusnya sudah break, maka ini harusnya seperti ini. Kalau yang aliran shadow aja, ini harusnya mungkin sudah seperti ini. Nah, tapi berhubung saya alirannya hanya body, maka ini akan saya lurusin, lanjutkan ke bawah. Nah, ini akan kita jadikan sebagai break yang baru. Dan pada saat kita ukur, kita lihat daily ATR-nya 95, maka kita tarik sudah melebihi 179, berarti ini valid sebagai low, dan sudah di break maka menjadi break of structure. Sedangkan ini valid untuk high yang baru. Nah, selanjutnya maka ini akan menjadi seperti ini. Nah, lanjut dari low yang baru, kita akan lihat nanti perubahan trennya. Kemudian kita lihat ini ada sekitar 91 daily ATR di sudut kiri, kita tarik, ternyata sudah 274, berarti ini valid sebagai low yang baru. Dan titik tertinggi ini kita panjangkan sampai dia di break, dan ini akan menjadi break of structure yang baru, dan dinyatakan market saat ini sudah berubah menjadi uptrend.
Dan saat ini kita ukur ada 90 daily ATR, maka kita tarik, ini sudah 151, maka ini akan valid sebagai high yang baru, dan sudah di break, maka ini akan jadi break of structure, dan ini menjadi low yang baru. Maka bentuknya akan seperti ini. Oke, maka bisa kita lihat bentuknya. Nah, ini kondisi downtrend. Mana nih? Ini kondisi downtrend. Oke, ini kondisi uptrend. Jadi hanya sebatas itu kondisinya. Jadi kita akan menemukan market itu downtrend. Kemudian pada saat di sini, di segmen ini terjadi perubahan trend, jadi uptrend. Jadi itu yang saya lakukan untuk mengklasifikasikan kapan posisi sedang downtrend, kapan sedang uptrend. Nah, pada saat kondisi downtrend, nah di sini saya akan menentukan kapan saya akan menjadi seorang seller, kapan saya menjadi seorang buyer. Pada saat downtrend, maka fokus saya adalah seller, menjadi seorang seller. Saya akan mencari posisi-posisi di area-area yang menjadi favorit saya. Posisi yaitu rally, base rally, atau drop, base drop, atau biasa dibilang DBD, dan RBR. Nah, ini kondisi rally base rally atau RBR, drop, base drop, atau DBD. Ini area-area supply and demand yang menjadi area entry saya. Jadi nanti akan saya pilih, dan fokus saya itu biasanya akan mengambil area-area di break segment. Saya akan cari area yang berada di sini untuk nge-sell, terus saya akan cari area-area sini untuk nge-buy. Di mana saya nge-buy-nya? Biasanya akan saya pilih di area ini, kemudian di area sini. Nah, gitu. Jadi mungkin itu dulu, mungkin untuk bagian entry bisa nanti kita akan jelaskan di video-video selanjutnya yang fokus untuk area entry. Tapi untuk penentuan trend di market, saya menggunakan sistem market structure yang sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa menjadi masukan, menjadi ilmu yang baru buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, semoga selalu sukses, tetap rajin untuk mengumpulkan data terkait trading, karena itu yang akan meningkatkan kemampuan kita dalam trading dan kepercayaan diri kita dalam trading. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.